Jadi ada beberapa guru yang memang rumahnya tuh hanyut, hampir rata dengan tanah dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang dia adalah korban, tapi di saat yang bersamaan dia dituntut untuk tetap mengajar dan menemani anak-anak yang juga menjadi korban. Jadi aku rasa guru di sini memiliki beban ganda atau bahkan berkali-kali lipat. Waktu itu ada pertanyaan dari kami tim relawan bilang, "Bu, apakah sekolah ini sudah siap, Ibu?" Dengan penuh keteguhan hati saya bilang. Beliau jawab siap. Dan dari situ kayak terlihat benar-benar menurut saya, ya inilah salah satu bentuk ketangguhan guru dengan yang saya bilang tadi, triple beban yang ada di pundaknya dia. Selamat bergabung di podcast Hubungan Internasional. Podcast ini dikelola oleh Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Hai friends, selamat datang kembali di podcast Hubungan Internasional bersama saya Tiar dan di sini Nisa serta saya Dios. Dan dalam episode kali ini kita akan mendengarkan langsung pengalaman Nisa dan Dios di Aceh di program Visipol Mengajar. Nah, bulan Januari lalu, Dios sama Nisa kan ke Aceh nih, dalam program Visipol Mengajar. Ya. Nah, tapi mungkin kita teman-teman belum tahu apa sih Visipol Mengajar itu, mungkin boleh diceritakan sedikit dan juga kegiatannya apa aja. Ya, jadi terima kasih Tiar pertanyaannya. Visipol Mengajar itu adalah sebuah inisiatif dari Visipol UGM untuk berkontribusi dalam memberikan pendidikan darurat dalam bencana Aceh yang terakhir ini kemarin. Kita dari tim UGM ada 11 orang yang diberangkatkan. Terdiri dari 2 orang dari program S2 dan 9 orang dari program S1. Kami bertiga ditempatkan di 3 titik sebenarnya di sekitaran wilayah Takengon di Aceh Tengah. Namanya ada Pantanangka di Kecamatan Linge, lalu ada dari Bintang dan ada di Ketol. Itu ada 3 titik itu. Oke, baik. Kalau misalnya kegiatannya itu sendiri apa aja sih? Kalau dari relawannya? Kalau dari kami sendiri di posko kami tuh kalau misal baru jam belajar, kita berkolaborasi dengan tenaga pendidik lokal untuk menyediakan pendidikan yang tetap mengasihkan di tengah bencana. Jadi kita belajar sambil bermain. Terus kalau misal jam sekolahnya udah habis, kami juga di posko masih ada kegiatan sama anak-anak kayak apa ya Yos, main kartu, main catur, main lompat tali juga. Tapi juga ada juga yang minta literasi, baca buku, minta dikasih soal matematika. Jadi cukup beragam dan kami menyesuaikan aja sih dengan apa yang anak-anak minta gitu. Oke, baik. Nah, iya, ada yang minta dikasih soal juga. Jadi bang minta soal dong, minta soal matematika gitu. Oh iya oke. Terus nanti dikerjain aja. Terus sampai sore tuh nanti main bola. Sampai sore nanti main bola. Kalau yang cewek ngapain Be? Sempet juga kami tuh diajakin buat mandi sungai. Bahkan nggak pernah kebayang di pikiran kita untuk mandi sungai, tapi di sana mereka ngajakin mandi sungai, ngajakin jalan-jalan sore, main bola, main volley, main kasti juga. Iya. Mereka tuh kayak siang-siang bolong gitu loh. Mandi sungai itu siang bolong. Bener-bener sepanas itu. Mereka siang bolong mandi sungai. Wah. Jadi kita kadang di sana tuh nontonin pakai payung gitu. Ya bagus. Bang lihat bang. Oh iya bagus. Berarti nggak ikut menjebur ke sungai? Kalau aku kebetulan nggak karena. Ya. Oke, baik. Kalau misalnya tadi kan sudah ada tuh kegiatannya, pasti sebelum berangkat ada pembekalan tersendiri. Nah, kalau dari kalian apakah mendapatkan training itu sendiri atau tidak sih? Iya, kita jadi sesampainya di Aceh kita langsung mendapatkan training untuk sebagai relawan pendidikan darurat untuk menyelenggarakan pendidikan darurat yang diselenggarakan di Sukma Bangsa Biren waktu itu, iya. Selama 3 hari ya? Selama 3 hari. Mengenai bagaimana kondisi di lokasi sana di posko kami di Pantanangka, jujur cukup sangat parah menurut aku pribadi. Kayak secara statistik ada 44 keluarga yang terdampak rumahnya, baik terdampak
sebagian maupun keseluruhan. Kalau keseluruhan tuh rumahnya udah hancur, udah hampir rata dengan tanah dan itu sangat parah. Tapi sampai detik ini pun janji manis pemerintah untuk membangun hunian sementara hingga kami beranjak dari lokasi itu hingga saat ini udah terhitung 3 bulan ya Yos dari terjadinya banjir itu belum ada satupun huntara yang terbangun di Pantanangka. Jujur itu sedih banget. Dan mostly mereka numpang di rumah saudara. Nah, kan kegiatan ini itu bulan Januari yang mana sebelum itu ada libur tengah semester, libur akhir semester, lalu juga libur tahun baru dan sebagainya. Pasti banyak teman-teman yang lebih prefer di rumah aja gitu. Tapi apa sih yang sebenarnya menggerakkan kalian, menggerakkan hati kalian untuk menjadi relawan dari Visipol Mengajar ini? Nisa nih kayaknya mau jawab dulu nih. Jujur aku pribadi ya untuk mengisi waktu luang karena kebetulan di hari libur aku gak ada aktivitas lainnya. Dan di sisi lain juga karena aku yakin, aku percaya bahwa bantuan kemanusiaan itu bagian dari humanitarianisme yang mana aksi kemanusiaan itu harusnya dilakukan untuk menjaga martabat kemanusiaan itu sendiri. Dan ya aku rasa adanya Visipol Mengajar itu jadi salah satu perwujudan untuk menjaga dignity dari manusia itu sendiri. Dan ya aku mau jadi bagian dari itu juga. Kok kelas banget jawabannya. Kalau Dias gimana? Aku lebih ngerasanya kayak waktu itu aku daftar spontan banget. Karena memang aku mikirnya kayak penutupan kali ya, kan abis sidang tuh waktu itu. Desember akhir aku sidang, terus kayak penutupan nih, ayo sekali lagi nih berangkat langsung. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, aku berpikir ulang kayak memang kayaknya itu adalah manifestasi dari apa yang sudah nilai-nilai yang sudah terinternalisasi di diri saya semenjak saya kecil dalam keluarga. Bahwa saya selalu ditanamkan nilai-nilai man for others. Jadi memang kita hidup untuk sesama kita. Dan ya mungkin lebih tepat apa yang dikatakan Nisa itu ya, untuk menjaga martabat manusia yang ada gitu. So mau nambahin boleh. Boleh Kan kalau dia tadi ada man for others. Kalau di kepercayaan aku sendiri tuh diajarin manusia yang baik adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi ya itu juga jadi motivasi aku. Oke, ini cukup deep ya, berarti dari dalam hati kalian masing-masing dan juga didorong oleh ya apa yang diajarkan kepada kalian juga. Oke. Nah, sebelum berangkat ke Aceh sendiri, kita sudah melihat misalnya di media sosial dan sebagainya kondisi Aceh seperti apa dan bagian Sumatera, di bagian utara dari Sumatera itu seperti apa. Nah, berdasarkan itu, ada nggak sih kekhawatiran kalian atau ekspektasi kalian sebelum berangkat dan berkenaan dengan duty kalian dalam menjadi relawan di Visipol Mengajar ini? Jujur kalau aku pribadi tentu ada kekhawatiran tentang mengenai kapabilitas dari diri aku sendiri, karena sebelumnya aku minim untuk ada pengalaman mengajar anak-anak, terlebih ini kan di situasi pasca bencana yang mana kondisi itu sangat tidak stabil dan memang anak-anak mayoritas merasa sedih, merasa kecemas dan lain sebagainya gitu. Jadi aku lebih khawatir aku kira-kira mampu nggak ya bisa ada di tengah mereka yang masih sedih, trauma dan lain sebagainya gitu. Ya itu juga kekhawatiran yang datang pas aku ada di sana. Tapi kalau yang sebelum banget pas saya masih ada di Jogja nih, kayak kekhawatiran aku tuh kayak lebih secara personal, aku takut kalau aku malah menjadi beban di sana. Jadi kayak aku tahu aku datang kurang persiapan. Aku datang malah ya jadi beban itu. Jadi memang aku benar-benar mempersiapkan diri juga dengan teman-teman satu timnya. Persiapkan diri kami masing-masing dengan ya bekal-bekal apa yang bisa kita bawa, baik dari fisik, peralatan, juga mental, juga apa yang harus kita lakukan di sana. Juga untungnya kita juga dipersiapkan oleh Sukma Bangsa. Dan
Ya gitu aja sih kayaknya. Oh ya, ngomong-ngomong tentang pembekalan tadi, iya benar banget kata Dios. Jadi kita selama 3 hari tuh dibekalin sama Yayasan Sukma Bangsa mengenai gimana sih kita bisa melakukan pendidikan pasca bencana. Kita diajari metodenya, kita benar dikenalin dari basisnya kayak apa sih pendidikan pasca bencana, tujuannya dan lain sebagainya. Jadi kekhawatiran kami di awal itu untungnya sedikit demi sedikit berkurang karena ya kita pada akhirnya punya bekal untuk mengajar di sana. Ada role play juga. Iya, banget. Kita sempat ada role play. Jadi sebelum kita turun ke lapangan ada simulasi yang apa ya? At least ngasih gambaran ke kita gimana sih situasi di sana. Tentang simulasi potensi konflik atau masalah yang mungkin bisa kita hadapi di sana yang paling wajar. Terus bagaimana kita menghadapinya ya. Tentang itu sih Robin. Jadi setidaknya kekhawatiran kalian selama sebelum berangkat itu sudah ada terbekali di training-training itu dan akhirnya apakah kalian masih merasakan saat mau berangkat masih akan merasa membebani mereka yang ada di sana atau sudah solved aja gitu? Iya. Ngerti pertanyaannya kok, santai aja. Tapi menurut aku kayak ya tetap itu perasaan itu ada. Kayak memang kita kalau kita dari tim ya memang selalu pengen kita harus prepare for the worst. Jadi kayak ya sebelum kita tahu kondisi lapangan benar-benar kita harus siap dengan kondisi yang paling buruknya dulu ya. Gitu sih. Mungkin gak hilang sepenuhnya tapi berkurang. Ya, perasaan khawatir itu. That's great. Nah, saat tiba di lokasi, karena kalian dialokasikan ke beberapa tempat juga, berdasarkan pengamatan kalian, siapa sih sebenarnya yang paling terdampak dalam bencana ini dan di daerah-daerah kalian masing-masing? Oke, karena fokus kita di pendidikan dan jujur aku pribadi merasa lebih sering berinteraksi dengan orang-orang yang ada di lingkungan pendidikan itu dibanding masyarakat umum. Jadi aku rasa yang paling rentan itu adalah guru. Kenapa guru? Karena mereka di saat yang bersamaan, jadi ada beberapa guru yang memang rumahnya tuh hanyut, hampir rata dengan tanah dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang dia adalah korban, tapi di saat yang bersamaan dia dituntut untuk tetap mengajar dan menemani anak-anak yang juga menjadi korban. Jadi aku rasa guru di sini memiliki beban ganda atau bahkan berkali-kali lipat. Pertama dia sebagai korban dan pasti kondisi psikososialnya tuh baru berantakan, gak stabil mentalnya, tapi dia dituntut oleh pemerintah mengadakan sekolah gitu. Apalagi bagi mereka yang udah berkeluarga pasti juga berat untuk juga mengurusi anaknya, mengurusi siswanya dan juga mengurusi rumah tangga dia gitu. Kalau saya menambahkan, jadi saya setuju banget tentang tadi Nisa jawab guru ya, pihak yang paling rentan. Karena yang saya lihat juga bukan hanya karena mereka sebagai penyintas, juga sebagai memikul tanggung jawab sebagai guru, tapi saya juga melihat guru itu sebagai pihak yang memikul beban psikososial dari siswa-siswanya mereka. Mereka dituntut untuk bisa selalu mengerti apa yang kondisi anak-anaknya. Tetapi ya padahal kondisi mereka juga kayak gitu. Jadi kayak kalau Nisa tadi bilang ganda, saya bilangnya triple gitu ada. Beban emosional itu juga ada ya. Beban emosional itu. Oh, nih ya, aku nambahin satu percakapan sih. Ada yang menarik. Waktu itu kita masih minggu pertama sih di saat penempatan di lokasinya yang benar di Pantanangka. Kebetulan aku sama kayak Nisa. Bareng. Kita satu lokasi. Ini bukan yang pas kita pertama datang ya. Kayak sudah suatu pagi. Suatu pagi pas kita habis berkenalan dengan para guru. Waktu itu ada pertanyaan dari kami tim relawan bilang, Bu, apakah sekolah ini sudah siap Ibu? Terus beliau dengan penuh keteguhan hati saya bilang, beliau jawab siap, insya Allah, siap insya Allah. Terus dan dari situ kayak terlihat benar-benar menurut saya, ya inilah salah satu bentuk ketangguhan guru dengan yang saya bilang tadi triple beban yang ada di pundaknya dia. Padahal kalau dilihat lagi, selain lebih daripada itu, selain beban yang dipikulnya sendiri, itu
ada juga di belakangnya anak-anak, dibayangnya juga anak-anak yang sebenarnya mereka memiliki hak untuk bisa belajar lebih daripada sekadar belajar di bawah terpal. Lebih dari sekadar belajar untuk menulis, tapi menulisnya di lantai. Kan paling nggak ada mejanya. Betul. Ya begitu sih menurut saya. Oh ya, ngomong-ngomong tadi Dios kan sempat mention belajar di bawah terpal. Jadi kebetulan sekolah yang kami datengin itu rusak parah. Jadi gedungnya udah nggak bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Makanya sekolah digantikan dengan sekolah tenda. Dan bener banget kata Dios dengan guru tadi bilang mereka siap. Padahal kondisinya sekolah nggak ada. Kondisi itu fisiknya aja sangat Iya. sangat kacau, jujur sedih sih liatnya. Dan bantuan tenda itu gimana ya Yos bilangnya, kayak tenda tuh sebenarnya kurang appropriate. Iya, kurang appropriate untuk diadakan pembelajaran di situ. Apalagi kan ini SD, siswanya cukup banyak, ada anak kelas 1 sampai 6 dan tendanya dikasih cuma 3 ya Yos. Ya lompat dulu tadi ya. Tadi yang menurut saya merupakan bentuk ketangguhan dari guru itu ya, yang tadi itu pernyataan tentang siap insya Allah itu. Jadi kayak memang benar-benar sebenarnya nggak siap, tapi kayak karena dia sangat berbaik hati dan dia tangguh dan dia memang memikul beban psikososial anak-anaknya. Kalau dia bilang nggak siap ya anaknya gimana, lebih nggak siap kan. Iya. Itu sih, jadi kayak memang mereka memang pejuang lah saya bilang. memang mereka kuat banget menurut saya. Dan ini ke kondisi sekolah yang tenda tadi ya. Sebenarnya sedih banget gak sih, karena memang 2 hari kemarin roboh kan tendanya. Rata tanah tendanya itu bikin kita sedih banget. Berarti ini pas kalian sudah pulang ya? Pas kita udah pulang baru 2 hari lalu. Kita difotoin, di videoin. Tenda-tendanya enggak ada, mereka berangkat sekolah semua. Berangkat sekolah udah anak-anak rame tuh. Tapi mereka cuma berdiri doang ngeliatin tenda, aduh bingung gitu. Mau belajar di mana bingung. Itu yang bikin kita sedih banget ya. I see, oke. Ya, jadi kita bisa melihat lah ya segala perjuangan yang dilakukan oleh guru-guru dan tenaga didik di sana. Terima kasih banyak untuk guru-guru dan tenaga didik yang masih bertahan di kondisi yang seperti ini. Pasti sulit banget ya untuk terima kasih. Mereka. Nah, berkaca dari mereka yang paling terdampak dalam bencana ini, baik itu guru dan anak-anak SD dan anak-anak sekolah lainnya, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh negara untuk misalnya pencegahannya, mitigasinya, ataupun bahkan solusinya? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Ini saja, tambahin monggo. Mungkin di konteks pendidikan dan bencana, aku rasa bisa sih pemerintah memasukkan kurikulum kebencanaan itu ke pendidikan formal. Jadi sebelum datangnya bencana, tenaga didik dan siswa-siswa mungkin udah familiar dan beberapa kali tahu lah, at least mereka tahu gimana cara mitigasi bencana. Jadi kurikulum tentang kebencanaan itu harusnya harapannya juga bisa ngasih pengetahuan ke anak-anak bahwa memang potensi bencana, potensi bahaya di alam tuh ada, cuma bencananya itu yaitu bisa berdampak seburuk itu karena ulah manusia sendiri. Jadi ya anak-anak bisa berpikir bencana tuh bukan hukuman dari Tuhan loh, tapi ya karena dari ulah beberapa manusia yang mungkin nakal dan menjadikan bencana itu dampaknya sangat buruk. Terus juga di sisi lain mungkin pemerintah bisa mengikut sertakan guru-guru, para tenaga didik sebagai aktor yang turut berkontribusi, maksudnya turut merencanakan, turut berkontribusi dalam perencanaan rehabilitasi bencana, bukan cuma sebagai pelaksananya aja. Baik. Jadi guru sebagai subjek ya, bukan sekedar kayak tempel nama aja guru ini terlibat gitu. Ya. Kalau dari dia sendiri gimana? Kalau dari aku itu lebih ke karena memang dari tadi aku bahas tentang ketangguhan para guru. Ya ketangguhan guru dan anak-anak ya terutama. Ya menurut aku respons pemerintah lebih baik, bukan lebih baik lagi, tapi ya stoplah mengeksploitasi itu, mengeksploitasi ketangguhan mereka. Jadi kayak
jangan mau sampai kapan mereka dieksploitasi ketangguhannya, dibilangin iya mungkin pas mereka datang mungkin iya bagus kalian semangat ya semangat banget gitu mungkin kan, tapi ya mau sampai kapan digituin terus selama mereka di tenda ya mereka di tendanya tenggang waktunya sampai kapan, karena sampai kita bahkan sampai saat ini ya dari pemerintah itu belum ada campur tangan untuk segera memperbaiki sekolahnya, maksudnya membersihkan terus membangun ulang terus mungkin merelokasi ke daerah yang lebih aman lah, nggak yang kalau sungainya meluap dilibas lagi, belum ada. Jadi itu yang menyedihkan menurut saya, dan ya itu sih jangan mau sampai kapan ketangguhan para guru dan anak-anak ini mau dieksploitasi. Terlebih gitu. Dalam kondisi seperti ini, guru nanti dibilang cuma diberi kata terima kasih ya, atas kekuatannya dan pengorbanannya. Sedangkan guru itu juga manusia kan ya. Ya, saya mengerti lah kalau memang ada prioritas yang lebih urgent bagi pemerintah, seperti memastikan warganya ada makanan terlebih dahulu, atau memastikan ada rumahnya huntara gitu ya. Tapi setelah itu sudah beranjak kian normal, nah kapan pendidikan ini disentuh gitu. Itu sih menurut saya. Oke, kalau Nisa mau menambahkan? Kalau aku mungkin mau nambahin bantuan material tuh ya penting, tapi ada di sisi lain bantuan kayak capacity building. Jadi menurut aku rehabilitasi seharusnya bukan sekedar mengembalikan kondisi pada kondisi sebelum bencana, tapi seharusnya bisa meningkatkan kondisi masyarakat tersebut. Jadi ngomong-ngomong tentang guru juga, mayoritas tuh bantuan yang masuk material ya, kayak maksudnya kayak ada tenda, terus ada buku, meja dan lain sebagainya. Tapi bantuan untuk capacity building buat gurunya atau bantuan psikososial buat gurunya tuh sejauh kami pergi dari lokasi dari lokasi kita mengabdi tuh belum ada yang masuk. Jadi kalau bisa aku tangkap, mungkin hal-hal yang sebenarnya penting untuk transformasi dari bencana ini ke depannya itu harusnya disentuh, kayak mungkin juga memberikan pendidikan yang lebih kepada anak-anak ini, kalau sebenarnya masalah-masalah ini dimulai dari ini dan hal-hal seperti itu ya, dan mengingatkan bahwa sawit itu bukan pohon walaupun dia punya akar. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Udah sih kayaknya. Udah. Oke. Kalau tadi kita fokus pada peran negara lah dalam merespons hal-hal ini. Kita sebagai warga Indonesia, sebagai warga dunia, sebagai sesama manusia aja, sebenarnya kita bisa apa sih dalam melihat bencana di Aceh dan bagian utara Sumatera ini? Kalau misal praktis sederhananya, mungkin kita sebagai warga dunia bisa terus bersuara aja, karena akhir-akhir ini berita tentang Aceh udah mulai turun ya Yos. Jadi kayak kita sebagai orang yang kita bisa bersuara di sini lewat media sosial, kita bisa terus menuntut juga ke pemerintah buat bisa memberi respons yang lebih berkelanjutan, lebih akuntabel juga gitu. Iya, saya setuju banget. Jadi memang keep voicing out, terus ya kita secara proaktif ngecek terus gimana kondisinya di sana, udah lebih baik atau belum, sudah ada perubahan atau belum. Monitoring juga ya kondisinya. Oke, jadi mungkin yang bisa kita tangkap adalah walaupun bantuan tetap datang dalam hal material atau apapun, kita yang mungkin tidak bisa terlalu banyak membantu dari segi material dan sebagainya, kita bisa tetap bantu untuk voicing out bahwa bencana ini tuh masih berlanjut dan masih banyak orang-orang yang terdampak, entah itu mereka jadi sakit atau meninggal dan sebagainya. Masih banyak keluarga yang kehilangan apapun itu. Jadi ya mungkin itu yang bisa di voice out ya. Bahkan secara ekonomi pun juga mereka masih sangat amat kesulitan untuk pulih dan balik ke kondisi normal. Oke. Baik, mungkin
terima kasih banyak Dios dan Nisa sudah berbagi pengalamannya di Aceh, dan semoga ini juga menggerakkan banyak hati lagi untuk masih terus membantu dan memikirkan tentang teman-teman di Aceh dan di bagian utara Sumatera. Dios dan Nisa, mungkin kalau misalnya ada siswa-siswa atau warga di sana atau guru-guru di sana yang nonton podcast ini, kira-kira apa sih yang mau kalian kasih tahu dan sampaikan? Ya, kita mungkin sapa aja ya. Oke. Sapa aja, ada boleh. Bang Hairul. Ada Bang Hairul, siapa lagi nih? Terus ada Kak Noni, halo Kak. Kak Noni, halo Bu Ciparia, Farhan. Oh iya Farhan, kucing Pak Pon sama kucing Anggora menang siapa? Ini maksudnya apa nih kucing ini? Nggak tahu, dia emang kayak imajinasinya suka membayangkan kucing itu berantem. Oke, menarik. Siapa lagi guys yang mau disapa? Sabran, halo Sabran, ya halo. Oh ya sama. Mona. Oh ya Mona, halo Mona, dan mungkin semua siswa-siswi SD Negeri 11 Linga, terutama yang kelas 5. Guru-guru juga tim relawan yang masih bertahan di sana. Semoga kalian terus semangat ya. Nah, kalian kalian juga keren bisa sampai sini. di titik ini. Kami bantu support doa. And kalau ada anything yang bisa diceritakan ke kami siap mendengar. Iya benar banget. Oke. Aku masih ditelepon terus loh sama anak-anak. By the way kami sampai sekarang masih suka di video call sama. Kemarin loh pas aku wisuda itu, ditelepon aku. terus aku video angkat aja pakai jas gitu kan, pakai toga. Halo. Wih Bang, ganteng banget Bang. Iya nih abang lagi wisuda, bentar ya gitu. Oke. Itu berarti kalian sudah berhasil untuk sweet. mendapatkan hati. Iya, mendapatkan hati mereka di tengah-tengah kondisi yang sangat ini. Tadi udah banyak banget yang disebutkan ya nama-namanya. Udah ada teman-teman baru, keluarga baru, kucing baru istilahnya ya. Oke, jadi sangat-sangat heartwarming untuk aku sendiri mungkin. Jadi, aku juga so heartwarming. Ya mungkin ya aku juga kurang mengerti sih. Maksudnya itu adalah respons alamiah ya. Sebagai kita ya, memang orang sesama manusia datang ke sana dan merasakan ada kedekatan emosional. Tapi ya mungkin itu salah satu dosa ya aku bilangnya bagi kami relawan, karena memang yang saya pahami bahwa sebenarnya relawan datang ke sana itu harus menjaga kedekatan emosional buat anak-anak. Tapi kayak itu memang terjadi, memang sangat alamiah menurut kami dan ya begitu. Jadi kami selalu berusaha untuk menjaga relasi baik dan supaya anak-anak tidak saatnya kita tinggal tidak langsung terasa left out. Karena untungnya pas kita tinggal sinyalnya sudah beranjak baik. Walaupun memang hilang-hilangan lagi. Jadi sempat tuh waktu itu 4 hari setelah kita balik mereka tuh nongkrongnya pindah. Nggak di pondokan kita lagi buat main catur, tapi di Starlink buat mereka video call sama kita. Nah itu kayak 1 jam ada 10 telepon kayaknya ada itu. Wah, oke. Jadi semoga sampai sekarang masih keep in touch dengan mereka juga. Jadi kalian bisa exchange kondisi dan lainnya. Kalian juga bisa bantu voice out juga. Itu juga mereka menjadi sarana bagi kami untuk selalu bisa mendapatkan kabar update dari sana yang paling, maksudnya A1 kan kalau mereka gitu. Betul. Oke, itu tadi Hi Friends, perbincangan kita dengan Dios dan Nisa, dan jangan lupa untuk tune in terus di podcast Hubungan Internasional. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.